Kamu udah dapet ide belum? Kayaknya gue mau nikahin Yupi deh. Cepet. Ya, kembali lagi di Ngobrol Sejenak bersama Pan ID. Hari ini katanya ada yang mau lu omongin. Kenapa? Itu tadi kayaknya enggak. Orang tuh kayaknya nggak kenal kita deh. Ya emang. Nggak, maksudnya kan kalau konten kreator lain kan kalau acara kan pasti memperkenalkan nama aslinya gitu. Kita dari awal mendirikan ini kayaknya nggak ada yang tahu nama asli kita. Nggak apa-apa. Kemarin kali. ada yang manggil Mas Yanto dan Mas Rudi. Jadi itu nama-nama ngasal, tapi nggak apa-apa sih. Apa? Ya belum saatnya lah kita mempublish nama sendiri. Apa gunanya juga sih? Iya benar. Oke, jadi apa yang mau dibahas? Tadi apa lu? Ngigo apa gimana? Oh, bukan ngigo dong. Ini adalah suatu appreciate kepada diri sendiri Bahwa bahwa ada loh ternyata. oh iya. Ternyata ada kasus di mana fans bisa menikahi osinya. Itu emang fansnya? Emang itu osinya? Kali kan osiku sebenarnya ini, cuma Iya, karena cuma nggak kan dapet. karena dia grade lebih bisa dipepet gitu. Osinya bukan sih? Nggak tahu juga sih. Ya osinya lah, orang dia udah tusut. Ya kan tusut mah sama siapa aja. Iya ya. Jangan dia cuma nyimpen banyak gitu. Iya. Terus kalau gue nikahin ini gue bakal pakai foto ini. Gila, pikiran kita udah jahat banget. Lu jahat. Enggak kayak gitu, Gak kayak gitu ya. Tapi sebelum kita menghujat Apaan sih, Bos? kita harus memberikan Udah ucapan ketawain dulu. ucapan selamat dulu dong. Benar. Selamat kepada siapa sih namanya? Andela Dan suaminya. namanya? Mana gue tahu. Dan suaminya. Oke, jadi sebelum kita membicarakan pernikahan yang lebih jauh, kita ucapkan selamat dulu kepada kedua mempelai, Ya. kepada Andela dan sang suami yang sudah sah menjadi sepasang suami istri. Tuh. Selamat. Dan juga ini sebenarnya berita bahagia, bro. Berita bahagia. Berita bahagia di mana fans yang bisa menikahi idolanya. Ini sebenarnya tidak ada yang bisa kita debatkan atau kita permasalahkan dari kasus ini gitu. Cuman kalau tidak dipermasalahin bukan Pan ID namanya. Jadi kita cuma mau cari masalahnya gitu. Lah, konten kita tuh bikin orang tuh greget. Benar. Gitu. Tapi sebelum kita mencari masalah, kita bedah dulu deh. Kenapa ada pernikahan seperti ini? Gitu. Kenapa? Di berita tuh kan banyak fakta-fakta Andela dan sang fans ini menikah. Iya. Gitu. Jadi ceritanya adalah kita mengutip beberapa fakta dari Iden Times. Yang menurut gue sih ini gokil banget sih. Kenapa? Karena fakta. Yang pertama. Ini. Hmm. Gue baca nih. Ya. Hubungan antara idol dan fans. Ya, emang kan katanya dia fansnya kan? Ya. Pernah to shoot. Ada foto yang beredar yang dia masih to shoot di FX. Pakai kursi. Kapan tahu? Terus yang udah di pernikahan dengan gaya yang sama. Itu tuh dia yang nge-share. Siapa? Si Andela. Bukan cowoknya. Cowoknya apa si Andela sih? Dua-duanya kali? Ya pokoknya itulah. Iya. Ini ibaratnya idol dan fans goals. Apa sih? Terus yang kedua, mulai menjalani keseriusan menjadi seorang pacar. Jadi diseriusin nih. Jadi kan orang tuh kan banyak yang konspirasi bilangnya. Katanya udah hubungan dari dia di member atau sebenarnya udah pacaran semenjak dia masih di JKT gitu kan. Banyak yang konspirasi. bilang seperti itu. Tapi dibantah oleh sang suaminya Andela tentunya. Iya. Dia bilang
mendekati Andela tuh selepas dia keluar dari JKT48 gitu. Katanya dia ketemu di Surabaya tahun 2015. Katanya ketemu untuk sekedar mensupport. Support. Oke, Yang oke. gue bingung adalah dia kan udah gak di JKT, udah bukan member. Terus dia ngapain nge-support Andela? Jadi masih ngefans berarti. Misal atas dasar apa ngevote seorang yang udah bukan menjadi member? Dia OSI kan tapi udah bukan member dong. Istilah bukan nge-support dong emang. Tapi Niatnya. nggak masalah dong. Misal kayak gua nih, Hah? gua osiin Ayana. Hah? Terus Ayana grade. Hah? Nggak salah dong kalau gua masih mensupport dia. di Support kehidupannya. Support fans ke idol apa support seorang pria ke seorang wanita? Support seorang fans kepada idolanya. Oke. Jadi Nggak masalah ya dong. nggak masalah. Jadi setelah selepas itu ketemuan beberapa bulan setelah grade, akhirnya mulai hubungannya dekat, Ya. interaksi kian bertambah. Terus yang ketiga, Yang ketiga, hmm, awal pacaran sempat dapat komentar negatif. pasti sih negatif. Karena fans mana yang rela jika OC-nya pacaran dengan cowok lain, apalagi cowoknya itu fans juga gitu. Iya, iya. Pasti banyak yang apa ya? Banyak yang Apa? Iri. iri gitu. Ah. Bahkan kata si Stephen William ini, hubungan kita dulu dipenuhi dengan komentar negatif gitu. Kayak banyak yang ngomongin, kok bisa sih fans pacaran sama idol gitu. Mhm. Nah inilah semenjak itu ada istilah iri bilang bos. Kemudian ada istilah Apa? siap Bang Jago. Siap Bang Jago gitu. Jadi gara-gara ini ada apa ya? Slogan-slogan itu mulai. Tapi relate gak sih kalau misalnya hubungan seperti itu dinegatifin? Maksudnya iri-iri gitu. Nggak seharusnya sih. Karena Ya lu sama dia kan cuma sebatas idol gitu. Mau dia mau pacaran sama siapa kayak ya terserah dong, terserah dia dong. Terserah idolnya dong. benar. Ngapain emang lu siapa gitu? Oke. Hak mengatur-atur kehidupan Idolnya. Iya. Tapi kan pas fansnya bilang, tapi kan saya udah ngeluarin uang berpuluhan juta buat Andela waktu dia jadi member. Saya punya hak dong buat Andela. Kali ada fans Sultan gitu, kan siapa tahu. Ya gini, lu kan mendukung buat dia di JKT kan. Terus kalau udah keluar ya udah gitu. Cari OSI baru gitu. Dari di OSI JKT. baru lagian yang uang yang lu masuk tuh kan konteksnya buat JKT bukan buat dia pribadi. Oh iya. Benar. Iya kan? Jadi memperkaya JKT bukan memperkaya membernya Ya. kan. Oke. Apa? Udah masuk Udah. akal. Oke, fakta keempat. Keempat, Stefan menjadi manajer Andela. Oke. Jadi selain memutuskan untuk Oh, menjadi Stefan namanya anjir. kan gue bilang dari tadi Steven. Tadi kan lu bingung dengan siapa, dengan suaminya. Huh? Jadi selain memutuskan untuk menjadi pacar, si Steven ini juga mencalonkan diri untuk menjadi manajernya gitu. Jadi Udah mencalonkan dong, dia udah jadi. dulu waktu pas awal-awal pacaran, Oh, Andela kamu gak punya manajer ya? Gitu. Kok tahu? Karena kau telah bukan gombal. bukan gombal ya. Aku akan menjadi manajermu gitu dalam kehidupan pribadimu dan kehidupan sosial anjir. Dan kehidupan percintaan. Dan kehidupan percintaan. Gitu. Akhirnya ya udah sekali jadi manajer, makanya Andela tetap eksis di dunia entertainment gitu karena mempunyai manajer yang luar biasa gitu. Gila. Oke, terus yang terakhir Stephen Hawking emang luar biasa. Kisah cinta Andela X JKT48 dan Stefan. Mana? Oh, panjang lagi. Panjang lagi, nggak ada Enggak, kutipannya. pendek. Ini dia nih. Oke, jadi kan sebelum pernikahan kan banyak yang bukan menghujat sih, berkomentar negatif lah. Kok bisa sih? Tapi kenyataannya setelah mereka melakukan pernikahan dan ada rencana menikah, ternyata beda nih pandangan orang akhirnya. Jadi Andela sih seneng banget. Kok kayak baca sih gue? Tuh, banyak fans yang dulu ninggalin, Heeh. tapi sekarang kembali untuk menyemangati Andela. Tuh, ya kan nggak apa-apa dong menyemangati walaupun udah bukan di JKT. Tapi yang gua heran adalah kenapa orang-orang yang dulu ninggalin Andela karena dia pacaran sama si Stephen ini, terus pas mau nikah kenapa orang-orang yang meninggalkan balik lagi gitu? Pasti ada maunya dong. Iya ya. Ya lu kalau memutuskan untuk meninggalkan idol lu ya ngapain balik lagi, apa tujuan lu balik lagi gitu?
Bahkan fans-fans yang dulu ninggalin aku sekarang datang lagi dan Tuh. mengucapkan selamat. Ya udah, karena dia pernah ngefans, Hah? terus dia udah nggak ngefans lagi nih karena dia apa? Grade gitu kan. Begitu dia nikah, ya nggak masalah dong ngucapin selamat karena oh dulu dia osi gua nih. Sekarang dia udah nikah, gua bakal ucapin dia selamat gitu. Tapi kan dia pernah dalam proses dia ninggalin OC-nya dong. Maksud gua kenapa harus Ya balik kan, lagi? Ya kan karena dia grade. Balik lagi karena pernah menjadi osi. Nah. Ya kan? Ya udah, cuma ngucapin doang. Oh. Karena pernah menjadi osi. Happy ending lah, seneng gitu. Tapi nada happy ending lah seneng tuh kayak doa-doa negatif. Happy ending lah, seneng. Ya kan gimana lu bacanya? Oh iya. Happy ending lah, seneng. Oh, bukan happy ending lah. Oke. Jadi ini ada kasus yang menurut gua apa ya? 1 berbanding 60-an. Apa sih? Kasus ini tuh 1 berbanding 60-an gitu. Iya, 1 berbanding 60-an. Karena Dari total member kan paling 60-an gitu. Jadi 1 berbanding 60-an. dari 60 member yang menikah dengan fansnya itu 1 Ya. atau 2 lah. Enggak, Bro. Bukan 1 berbanding 60. 1 berbanding 8 9 apa 12-an lah. 1 berbanding 12-an. Apa 12? Ya kan yang baru grade kan baru kehitung jari belum 60. Oh iya. Masa nikahin masih yang jadi member? 1 kan berbanding belasan, apa puluhan? Udah puluhan kali ya? enggak lah, member kan dihitung juga lah. Ya enggak dong, ini kan nikahin sama ex member bukan nikah sama member. Berarti yang Kan- dihitung ex membernya dong. Support dulu sama masih di JKT, support dulu. Oh iya, berarti kayak dihitung member dan ex member berarti 1 berbanding 70-an lah. Iya. Ini Kasusnya langka ini langka. ya, karena kita selalu bilang kayaknya mustahil gitu seorang fans nikahin idolnya di kasus JKT kan. Iya. Kita selalu ngomong gitu, tapi dibantah dengan akhirnya ada fakta baru. Ternyata si Stephen Hawking ini menikah dengan Andela Wibisono gitu. Andela Yuwono. Gue bingung ngebantahnya atau gue bingung. Tapi semenjak ini nih, Baru mau bilang gue. Ya, semenjak ini banyak fanbase yang ayo semangat. apa kayak gimana sih? Semangat. Ayo watch, kalian pasti bisa. Iya, kita ikuti jejak si ini masih punya kesempatan kok. Iya. Itu salah apa bener? Kalau kata gue ya, Ya, salah. karena Ya lu kan support dia sebagai idol dengan fansnya, bukan sebagai laki-laki yang memperebutkan wanita gitu. waduh. Iya kan? Maksudnya? Ya lu kan ngefans sama dia. Ngefans tuh hubungannya antara fans dengan idolanya, bukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan gitu. Iya itu. Udah gitu. Udah gitu doang. Apa? Ya lo ada bener juga. Karena gue waktu dulu pernah tahu sebuah quotes. Apa tuh? Cuman gue lupa quotesnya dari siapa. Cuman gue masih lupa. Gue nggak tahu rincian tapi gue lupa. Tapi garis besar kayak gini. Kalau lu seorang fans, Ya. jangan pernah lu mengharapkan idol lu menjadi apa ya? Maksudnya ibaratnya pasangan hidup lu gitu. Tapi kalau emang lu pengen idol lu menjadi pasangan hidup lu jangan jadi fans. Ngerti gak maksudnya? Quotes dari siapa itu? Gue lupa tapi ada quotes kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau lu udah nentuin diri lu sebagai fansnya dia, berarti lu harus support Berarti lu dia. jadi idol. Berarti dia jadi idola lu. Iya gitu. Jangan mencampuri perasaan pribadi lu. Betul. Tapi kalau lu pengen dia emang menjadikan lu sebagai partner hidup lu, berarti lu jangan jadi fansnya. Ya betul. Gitu sih quotes. Iyalah, kalau lu jadi fansnya dia jadi idola lu dong. Iya benar. Bukan jadi pasangan hidup dong. Nah gue nggak tahu nih awal mula si Stephen. Tapi kan dia udah nggak jadi fansnya, jadi manajer sekarang. Enggak waktu Makanya- dulu. Oh, dulu. Waktu dulu Ya, Andela. dulu kan belum nikah. Berarti Masih fans dong dulu. si Stephen tidak mengharapkan Andela untuk menjadi pasangan hidupnya dong waktu dulu. Mungkin dia mengharapkan setelah dia baca quotes ini, wah saya nggak mau jadi fans lagi, saya mau jadi manajer. Gitu. Ya kan? Setelah dia tahu ada quotes ini nih, jangan jadi fans kalau mau menikahi. Akhirnya dia nggak jadi fans, Jadi manajer. jadi manajer. Oke. Ya benar juga, cuman akhirnya makanya sekarang nih peridolan nih udah bukan
Osi bukan fans mengidolakan Osinya sebagai hanya sebatas support biasa nih. Iya. Kayaknya sudah mulai bergeser, udah kayak cari jodoh nih. Betul. Jadi kayak Sani tunggu aku akan mensupport kamu bla 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 ini gitu. Kata gue sih itu akan menjadi beban moral buat member sih. Bisa jadi, benar. Bener sih. Apaan bener? Jadi beban moral buat member. Karena Lah kan gue idola lu gitu. nah, Gue pengen disupport sebagai idol, bukan sebagai inceran para lelaki. Dia kan bener. benar. Jadi misal Sani habis membaca, ih kok fans gue sekarang kayak gini sih. Gue kan jadi takut melukai perasaan mereka. Gue takut akhirnya kalau misalnya si Sani ini suka sama cowok yang di luar fans, nanti fans gue yang punya perasaan lebih ke gue kayak gimana nih akhirnya. Iya. Apa ya, ini jadi fans yang toxic sih ibaratnya jadinya. Iya betul. Kalau misalnya kayak gitu berarti menunggu kehancuran. Nunggu kehancuran. Ya emang salahnya nggak di JKT-nya aja sih, berarti di fansnya juga ikut andil gitu. Ikut andil ngapain? Ikut andil dalam kehancuran. Maksudnya ikut andil dalam merusak tatanan antara fans sama idolanya. Anjir. Gue suka banget tatanan fans dan idolanya. Ya bener sih tatanan fans Iya kan? dan idolanya gitu. Kalau dia udah nggak mikir sebagai fans kan, mikir sebagai nyari pacar. Misalnya nge-supportnya udah bukan sebagai Iya. fans. Gue mau support dia karena gue suka gitu. Iya, betul. Gue pengen menarik perhatian dia gitu untuk suka ke gue. Udah nggak pure kayak dulu yang bener-bener ngedukung sebagai idol dong. Berarti kalau misalnya fans gitu, berarti kemungkinannya dia adalah ngefans secara individu dong. Dia udah nggak peduli sama JKT berarti. Iya. Gue suka Sunny, udah gue support Sunny doang, gue nggak peduli JKT kayak gimana atau member lain gimana. Kalau misalnya fans kayak gitu gimana dong? Apa yang harus diambil tindakan oleh JKT? Apakah Ya, nggak. membernya diganti cowok semua gitu? Tapi nanti fans cewek semua dong, Iya, sama aja dong. Makanya. Terus gimana JKT untuk mempertahankan tatanan antara fans dan sosialisasi? Kayaknya sih kalau dari official nggak bisa berbuat banyak sih. iya. Iya. Karena ini kan masalah pribadi masing-masing. Boleh fans. masalah hati kan? Ya mau gimana ya? Berarti yang harus bertindak adalah dari fansnya itu sendiri. Iya, dari pribadi masing-masing lah. Tapi kan bebal semua fans Wota. Ya lebih dewasa aja sih. Aduh. Karena gini nih, apa ya? Menurut gua lebih susah menunggu orang untuk berubah daripada menunggu orang itu untuk mati gitu. Kayak lebih gampang nunggu orang itu mati daripada nunggu orang itu berubah. Jadi kayak susah bro mengharapkan Wota berubah menjadi pribadi yang dewasa. Lebih baik nungguin mereka mati gitu. Kan lu sebagai salah satu fans, Apa? gue nungguin lu mati dong. Lah, gue kan tidak berpikir untuk menikahi member. Tapi kalau Shinka mendekati lu, mau nggak? Nah, beda kasusnya kan. Beda kasusnya. Tadi kan lo bilang Shinka mendekati kan, bukan gue yang mendekati. Misal gini, misal tiba-tiba ada sesuatu yang membuat lu sama Shinka ini jadi dekat gitu. Oke, terus? Ada harapan untuk menjadi pasangan hidup nggak kira-kira? Ada dong. Oh, ada. Ada dong. Katanya nggak mengharapkan. Ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Banyak orang yang nggak tahu bro. Apa tuh? Banyak orang yang nggak tahu. Gua jelasin secara singkat aja. Gua mengenal quotes yang gua tadi bilang tuh. Itu dari awal-awal Gen 2 muncul. Itu quotesnya udah lama banget. Quotes gua waktu kita masih SMK. Jadi berarti 7 tahun yang lalu quotesnya. Jangan dikasih tahu dong, ntar mereka tahu kita udah tua. Jadi karena gua tahu quotes itu, akhirnya gua belajar untuk memilah. Gitu, mana Osi, mana yang bukan. Iya. Oh gitu. Dari sini paham lah. Jadi untuk masalah Shinka nih, gua nggak pernah sekalipun bilang Shinka Osi gua. Jadi walaupun Shinka masih di tim K3 waktu itu, gua masih punya Osi kalau nggak JJ dan Kila. Gua kalau misalnya Kila mah baru dong. habis JJ siapa ya? Habis JJ keluar. Cleo, JJ, Enggak, Kaleo, Oci, itu. Cigul, Melody, JJ nggak ada, Vakum.
Iya, JJ nggak ada, vakum gua. Karena JJ nggak ada osi gua. Gitu. Hmm. Tapi gua di sini udah kenal Sinka. Gak tau Sinka, tapi gua memutuskan untuk tidak mengosiin dia gitu. Karena kalau misalnya mengosiin, balik lagi gua harus mensupport dia secara tulus kan. Iya. Dan gua gak mau itu. Akhirnya vakum. Terus balik lagi baru gua osi siapa ya? Cika kan? Ya ibaratnya osi-osi. Baru dong Kila dulu. Kila dulu ya. Kila dulu. Ya ibaratnya gitulah Kila, tapi Langsung grade tuh kan semua yang lu osiin. yang semua osin selalu grade. Nah, akhirnya Sinka grade, ya udah gitu. Nah, dalam kasus gua membedakan mana osi mana enggak gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang gue punya kesempatan untuk mendekat, ada momen berdekatan dengan Sinka ya, terus ada punya harapan untuk itu ya, bukan apa ya, bukan berharap sih, emang harus. Enggak, tapi gitu. Tapi Iya, maksud gua terlepas dari itu adalah gue berharap fans juga kayak gitu. Maksudnya kalau lu emang suka sama member, lu jangan menjadikan dia ini lu apa osi lu cari osi lain yang emang support biar lu suka sama JKT juga gitu. Iya betul. Jadi pilih-pilih lah perasaan pribadi dan enggak, gitu aja sih kalau dari gua. Kalau dari gua apa? Ayana. Gue sih nggak ada satupun yang gue harapkan. Iya, karena lu support secara fans ke idol kan. Iya, nggak ada satupun yang gue harapkan jadi teman hidup gitu, nggak ada. Iya. Karena apa ya? enggak, lu tipe orang yang tidak mau di apa ya, maksud gua emang ada orang gini. Kalau misalnya gua suka sama suka sama idol nih. Ini orang udah dinikmati banyak orang nih. Enggak. Lu gak mikir gitu? Enggak masalah ke situnya, tapi emang enggak ada pikiran ke situ aja. Ya, berarti pure Idol sama fansnya ya. sama fansnya ya. Iya. Ya, kalau misalnya kasusnya kayak Stefan dan Andela itu urusan lain gitu kan. Kalau emang ya Kalau emang apa salahnya? iya betul. Tapi jadi yang pertama adalah salah untuk Memprioritaskan Bukan. apa? Memprioritisme. Salah untuk mengharapkan idol menjadi fansnya, itu yang pertama. Hah? Salah. Jadi fansnya gimana sih? Salah mengharapkan idol menjadi Pasangan hidup. hidupnya. Karena kalau misalnya lu udah berperilaku menjadi fans, lu harus mensupport dia tulus Ya, sebagai betul. fans dan idol lah. Ah. Terus yang kedua, tidak salah mengharapkan member menjadi pasangan hidup. Apa sih maksud gua? Kesimpulannya apa sih? Gak jelas tuh Bang. Apa jadi gimana? Maksud gue gini, kalau yang pertama salah kalau sikap kita ke Osi itu udah sebagai ini Osi harus jadi pasangan hidup gua. Ya, cara ngefans lu tuh kayak gitu itu salah. Salah. Terus yang kedua kan gua pengen deh si A jadi teman hidup gua nanti. Itu ibaratnya belum nggak salah dong. Punya keinginan. Karena itu kan masih sebatas keinginan gitu. Walaupun itu enggak Karena itu masalah hati kan. Walaupun itu enggak tercapai, ya udah gitu. Maksud gue kan kalau yang bahaya tuh adalah saat sikap kita tuh udah tidak ngefans dia secara pure gitu. Tapi kalau misalnya hanya sebatas keinginan ya wajar gitu kan. Berarti lu normal. Iya, gua nggak normal dong. Kan hati nggak ada yang tahu. Oh iya. Gitu sih maksud gue. Jadi harus ada yang dibedakan antara sikap lu, antara perilaku lu dan antara perasaan lu. Kalau perasaan ya bebas, itu kan perasaan lu dan perasaan kita. Jadi nggak ada yang bisa. Iya. Nggak ada yang bisa mengatur gitu. Tapi kalau sikap kan bisa diatur, maksud gue masih bisa dibatas-batasi. Nah, jangan membebani member dengan sikap kita yang mengharapkan member itu menjadi pasangan kita. Gitu. Tapi kalau misalnya dia udah jadi ex ya terserah lu kalau lu mau ngejar juga ibaratnya. Gitu. Tapi kalau sebatas dia masih Oshi, ya udah support dia, sikap lu ke dia ya sebagai idola aja biar si Oshi ini nyaman, tulus juga membuat kalian semangat seperti itu. Betul. Gitu sih. Jadi sikap apa yang harus diambil fans kan udah tadi disebutin. Sikap dewasa. Dah. Tapi kan aku udah support dia ratusan juta. Itu udah dewasa. Berarti dia nggak dewasa. Kok gitu? Apa hubungannya uang sama dewasa? Lah kan uang tuh buat mensupport member, bro. Berarti dia nggak dewasa. Dewasa itu kan pola pikir. Dia tua pun belum tentu dewasa. Karena tua itu usia, dewasa itu cara berpikir. Ya terus kalau yang berpikir dewasa gimana? Amin. Apa? Sosokan lu nasihatin fans
Lu juga berharap kan itu pola pikir yang dewasa apa enggak yang komentar kayak gitu ke kita? Ya jelas. Jelas apa? Tidak. Enggak. Intinya sih kalau gua sih enggak ngarep sama sekali sih. Kalau gua sih enggak ngarep sama sekali. Banyak yang menghujat. Ya, Enggak masalah. karena apa ya? Fans JKT itu tipe-tipe orang yang hanya pengen apa yang pengen dia dengar aja sih. Maksudnya dia pengen dengar kesenangan ya udah. Gini loh, orang-orang itu nyari konten yang pasti mereka suka karena apa yang dia tonton itu bisa meningkatkan dopamin gitu bro Nah. di tubuhnya dia dan bikin dia senang gitu. Nah, Kalau ini bikin dia senang dia bakal nonton ini terus-terusan. iya berarti ya gitu kalau pengen baik di mata fans adalah menampilkan apa yang mereka inginkan. Iya kan? betul. Gitu, apa yang hanya pengen mereka Betul, lihat. Tapi apa enaknya? Iya. Nggak alami gitu. Gak alami. Padahal dalam hatinya Jadi bisa aja ya kita kayak bikin konten yang membuat penonton kita bahagia gitu. tapi kita juga punya konten gitu kan Beberapa yang memoris itu. kita kan seimbang. Seimbang. Ya lebih objektif lah. Nah, Nah, jadi kesana dapat kesini dapat gitu. Positifnya ada, negatifnya ada. iya. Oke. Yang kalian senang ada, yang kalian benci pun ada. Ada gitu. Iya. Ya udahlah. Thank you. Apa? Tapi gue penasaran deh. Apa? Andela sama Stefan nikah. Kok nggak pakai event Rhapsody? Emang enggak? Enggak kan? Enggak tahu sih. Biasanya kalau ada kan di intinya suka ada tuh di official. Selamat kepada ini telah melaksanakan pernikahan. Emang kemarin ada? Ada. Berapa? Ada beberapa. Apa ya hitung jari lah. Enggak, kenapa Andela enggak? Apa enggak mau? Mungkin emang situasinya nggak memungkinkan. Oh, iya. Tapi nggak ada salahnya juga kan? Nggak ada salahnya juga. Ya apa atau emang kurang bagus eventnya? Jadi tunggu konten-konten kita yang lain. Ah. Jangan lupa nonton video-video kita juga yang lain. Oke. Video ini cukup sampai di sini aja Iya. kayaknya. Tapi penasaran sih Andela Bisa berbahaya kalau dilanjut. Andela nggak pakai event Rhapsody. Ya, Sama-sama. jangan lupa like kalau Kasian suka, lo. dislike aja kalau nggak suka. Kasian. Gue kayak David Gadgetin. Ya, apa tadi gadgetin gimana, David? Like kalau kamu suka dan dislike kalau kamu nggak suka. Ya udah intinya itu ya. Bye.